Berikut adalah sebuah kondisi yang kita namakan pemeriksaan intrakranial translusensi. Ini adalah suatu pemeriksaan wajib yang menjadi pendukung screening pada trimester pertama. Jadi setelah kita mendapatkan kondisi janin yang normal, selain kita melakukan pemeriksaan nuchal thickness atau bagian tengkuk, maka ada pemeriksaan lain yang kita namakan sebagai pemeriksaan intracranial translusensi. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi janin dulu keseluruhan pada kehamilan sekitar 11-12 minggu. Diperhatikan gambaran janin yang kesan normal, struktur tangan, jempol, kaki, kelamin mungkin sudah terlihat tapi belum menjadi perhatian utama kita pada minggu 11-12 ini. Intinya yang menjadi perhatian adalah kondisi kesuburan dari janin, struktur awal dari pertumbuhannya, dan screening yang kita lakukan untuk menyingkirkan suatu kelainan genetik. Jadi kita sudah melihat seluruh kondisi yang normal pada janin ini. Maka dalam pemeriksaan selanjutnya, mungkin ini ada suatu kondisi kelamin yang sudah kita bisa lihat jelas, namun pada minggu ini sebaiknya kelamin belum kita sampaikan karena kadang-kadang kita masih menunggu sekitar 14 minggu baru kita bisa melihat dengan jelas. Struktur awal ini kita namakan palus pada kelamin, peralihan antara bisa kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian kita amati bagian memanjang dari tubuh janin, tepatnya pada area wajah. Nah, di sini kita bisa melihat struktur tulang hidung, bagian rahang atas, kemudian tengkuk atau nuchal thickness, dan yang menjadi kita perhatian pertama adalah struktur yang dinamakan intracranial translusensi. Itu adalah sebuah struktur di belakang otak, tepatnya kita namakan fossa posterior, yang menjadi patokan kondisi-kondisi kelainan pelebaran pada dinding belakang seperti Dandy Walker malformation, kemudian megasisterna magna, kemudian ada kelainan-kelainan tulang belakang. Itu bisa kita nilai dari pemeriksaan intrakranial translusensi. Jadi apabila dia melebar, ini adalah occipital, kemudian nuchal thickness. Nah, di antara ini adalah struktur yang kita namakan intracranial translusensi dari ventricle keempat pada otak. Jadi selain tulang hidung, kemudian NT, intracranial translusensi ini jadi syarat untuk pemeriksaan trimester pertama screening. Jadi kita harus mengambil pada potongan yang benar-benar potongan sagital, memanjang, baru kadang kita mesti memiringkan sedikit untuk bisa mendapatkan potongan intracranial translusensi ini. Nah, di sini kita bisa melihat wajah janin dari depan, tangan yang sudah terlihat sempurna, struktur hidung, wajah tampak normal. Nah, kita coba kembali melihat struktur-struktur dari kepala. Kita coba perbesar
zoom dilakukan. Nah, ini kita melakukan sweeping pada daerah otak tadi. Nah, kembali kita melihat struktur otak. Struktur plexus choroideus, struktur di awal dari otak, terlihat normal. Ini tampilan dari tulang hidung bagian depan, rahang atas, rahang bawah, semua tampak normal. Tulang hidung juga normal. Struktur nuchal thickness dan intrakranial translucensi yang normal, tidak ada kelainan. Nah, kembali kita amati bayi yang terus bergerak secara aktif. Ya, bagian tampilan dari tulang hidung, rahang atas, struktur intrakranial translucensi, nuchal thickness. Ini kondisi yang terlihat normal pada janin 11 minggu. Di sini kita bisa melihat aliran darah juga pada kepala. Pengamatan, kemudian kita alihkan melihat jantung. Struktur 4 ruang jantung, meskipun baru 11 minggu, kita bisa melihat 4 ruang jantung dengan sempurna. Nah, di sini kembali kita amati janin keseluruhan. Kita ukur panjangnya dari kepala sampai bokong, masih sekitar 4,9 cm, jadi masih sangat kecil. Namun sudah bisa kita lihat dengan cukup jelas struktur-struktur dari janin, termasuk tadi struktur yang sudah kita screening di awal. Nah, ini terlihat janin yang aktif bergerak ke segala arah. Jadi ini adalah janin normal pada usia 11 sampai 12 minggu dengan pemeriksaan screening yang normal.